TBC, yuk basmi sekarang demi masa depan Indonesia yang lebih sehat. Ammar, seorang pelajar, datang ke sebuah puskesmas karena belakangan ini merasa batuknya tak kunjung sembuh. Semakin hari, tubuhnya semakin lemah. Yuk ikuti perjalanan Ammar melawan penyakitnya dan temukan cara kita semua bisa sehat bersama. Halo, selamat pagi Ammar. Apa ada yang bisa saya bantu, Ammar? Dok, saya batuk lebih dari 2 minggu dan gak sembuh-sembuh dok. Rasanya lemas terus dok. Oke. Apa ada gejala lain yang kamu rasakan seperti demam atau berkeringat di malam hari, Mar? Iya dok, saya juga sering berkeringat saat tidur dan berat badan saya turun dok. Nah, itu bisa jadi gejala tuberkulosis atau yang dikenal di masyarakat sebagai TBC, Mar. Kamu sudah pernah dengar tentang TBC sebelumnya, Mar? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya bakteri ini menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti tulang atau otak. Berarti penyakit ini serius ya dok? Iya, betul sekali, Mar. Terutama kalau tidak ditangani dengan cepat. Makanya penting untuk mengenali gejalanya secara dini dan cepat. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan kasus TBC yang tinggi di dunia. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi, jadi penyakit ini sangat mudah menyebar. Kenapa banyak yang terkena dok? Faktor risiko TBC agar mudah dikenali bisa kita singkat dengan risiko. R. Riwayat kontak dengan penderita TBC karena penyakit ini menular melalui droplet atau percikan ludah yang terinfeksi di udara. I. Imunodefisiensi atau kondisi ketika sistem imun tubuh tidak berfungsi dengan baik, sehingga tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit. Biasanya dialami oleh penderita HIV atau AIDS. S. Status gizi. Kekurangan energi dan protein menyebabkan gangguan fungsi imun, terutama dalam pembentukan antibodi yang digunakan untuk melawan dari infeksi Mycobacterium tuberculosis. I. Infeksi kronis. Infeksi kronis itu menyebabkan gangguan pada sistem imun, meningkatkan inflamasi sistemik, dan mengubah lingkungan tubuh menjadi lebih rentan terhadap Mycobacterium tuberculosis. K. Kondisi lingkungan, di mana tempat padat dan juga lembab itu menjadi tempat perkembangan dari Mycobacterium tuberculosis. O. Orang rentan seperti bayi baru lahir atau neonatus dan juga lansia dapat menjadi faktor risiko karena sistem imun tubuhnya yang sudah mulai menurun atau belum terbentuk secara sempurna. Berarti kalau daya tahan tubuh kita rendah, lebih mudah terkena TBC ya dok? Ya, betul sekali Ammar. Tubuh yang lemah membuat bakteri lebih mudah menyerang tubuh kita. Bakteri Mycobacterium tuberculosa itu menular melalui udara. Jika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa tersebar dan terhirup oleh orang lain. Supaya mudah diingat, gejala TBC bisa kita singkat dengan batuk. B. Batuk lebih dari 2 minggu. A. Anoreksia atau tidak mau makan dan demam. T. Turun berat badan. U. Usaha napas yang berat. K. Keringat di malam hari. Waduh, itu semua gejala yang saya alami dok belakangan ini dok. Untuk itu, kita perlu melakukan pemeriksaan dahak untuk memastikan kondisi tuberkulosis ini. Kalau hasilnya positif, kamu harus minum obat selama minimal 6 bulan tanpa putus. Ini penting agar bakteri benar-benar hilang dari tubuh. Untuk mencegah penularan TBC, kita bisa melakukan tindakan basmi. B. Bawa masker agar batuk tidak menular. A. Ajak periksa orang-orang yang menunjukkan gejala dan memiliki faktor risiko. S. Sediakan ventilasi yang baik agar pertumbuhan atau perkembangan dari Mycobacterium tuberculosis bisa kita tekan. M. Minum obat secara teratur yakni selama 6 bulan. I. Imunisasi BCG sejak bayi untuk menghindari terjadinya tuberkulosis. Siap dok,
Akan saya ingat selalu dok. Terima kasih dok. Sahabat sehat, jangan ragu untuk periksa jika mengalami gejala TBC. TBC bisa disembuhkan jika ditangani dengan tepat. Lindungi diri dan keluarga dari TBC.